Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimade Silvia Trinawa Listiana, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar, dan rekan saya Milo Putumita Mahayani merupakan salah satu guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Denpasar. Kali ini kami akan melakukan praobservasi supervisi akademik, di mana tujuan dari praobservasi ini yaitu untuk mengukur sejauh mana observer melakukan persiapan dalam kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, kita mulai ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Mita. Selamat pagi, Bu Sylvia. Apa kabar nih hari ini? Astungkara dalam keadaan yang sehat. Ya, sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Iya. Dan tentunya terima kasih atas waktu Bu Mita ya, sehingga kita bisa melaksanakan praobservasi hari ini. Baik. Jadi sebelum nanti kita melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Adapun pertanyaan pertama yaitu ketika nanti dalam proses pembelajaran, tujuan apa nih yang ingin Bu Mita capai? Oke, baik. Terima kasih, Bu Sylvia. Jadi dalam proses pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis kehidupan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis kehidupan Kerajaan Mataram kuno. Ya, jadi menganalisis kehidupan Kerajaan Sriwijaya dan juga siswa mampu menganalisis kehidupan Kerajaan Mataram kuno. Karena materinya kebetulan saat ini adalah tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Pertanyaan selanjutnya nih, berdasarkan pembelajaran Ibu nanti, ya, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Oke. Untuk area pengembangan dalam proses pembelajaran yang ingin saya capai di sini adalah pertama ranah kognitif ya, yaitu bagaimana pengembangan pengetahuan pada siswa. Selain itu juga di mana nanti saya harapkan bahwa ada pengembangan kreativitas di sini untuk para siswa, karena nanti mungkin di akhir saya akan meminta suatu tagihan tugas ya, terkait dengan menumbuh kembangkan kreativitas siswa dan sebagai salah satu bagian dari kurikulum merdeka ya, di mana kita diharapkan bahwa mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini juga pengembangannya adalah pengembangan karakter untuk para siswa. Baik, jadi ada 3 hal ya yang saya tangkap di sini, yaitu penekanan pada ranah kognitif, kemudian peningkatan kreativitas siswa dan juga pembentukan karakter siswa. Oke, pertanyaan berikutnya, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Oke, untuk strategi ya secara umum ya, pendekatan saintifik, dan kemudian di mana saya mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning yaitu PBL, dan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten di sini. Baik, selanjutnya media apa saja yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Oke, untuk media yang saya gunakan, jadi rencananya karena saya menggunakan konsep pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja saya akan menggunakan media yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa ya, terutama kebutuhan cara belajar siswa, di mana saya akan menggunakan media visual dan juga audio visual. Nah, jadi media disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Dan pertanyaan terakhir, kapan nih pelaksanaan waktu pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Oke, untuk waktu pembelajaran, waktu pelaksanaan ya pembelajaran, jadi itu adalah hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, itu pada jam pelajaran 5-6. Iya, di kelas? Di kelas 10-7. Nah, iya. Nanti di tanggal 30 Januari 2024 saya mohon izin untuk melakukan observasi di kelas pembelajaran Ibu ya. Siap Ibu. Baik Bu Mita, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang sudah Bu Mita rencanakan ya dan dipersiapkan nanti bisa terlaksana dengan baik pada kegiatan observasi sesuai dengan tujuan yang Ibu rancang ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Sylvia, semoga sukses juga kegiatan CGP-nya. Demikianlah percakapan praobservasi supervisi akademik yang kami lakukan. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Ya, jadi tidak
hanya harapan Ibu kalian dalam kondisi baik tetapi juga tetap semangat ya. Nah, hari ini pada jam pelajarannya Bu Mita, Ibu mohon izin untuk ikut di kelas, nanti Ibu duduk di belakang ya, untuk melakukan observasi supervisi akademik ya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Mita ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung persilakan Ibu Mita untuk memulai pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Oke, kita mulai ya anak ya. Selamat pagi semuanya. Selamat siang harusnya ya. Oke. Gimana keadaannya hari ini? Baik semua? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, jadi agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kalian dapat menyerap materi dengan baik, kita awali kegiatan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Silakan Kande, Ibu minta tolong untuk pimpin doa teman-temannya semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kande sudah memimpin teman-temannya ya. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi ya. Jadi untuk mengecek kehadiran kalian di kelas. Sekarang tanggal 30 ya. 30. Oke. Anagong Sagong Istri Arga Manik, Agnesia Dwi Wulandari, Aurel Mauliana, Defriendly Brilian, Gede Agong Samaramas, Gea Vika, Gede Bagus Sandra Putra, Idewa Ayu Prabaningita, Gede Surya Krisnanda, Gusti Agung Aditya, Gusti Ayu Putu Masri Indira, Kadek Yoga Pratnyana, Komang Agus Darmadi, Komang Ayu Amalia, Pandey Satria sakit, Andika Guna, Indra Aditya, Raditya Krisnanta, Rainaldi Ijir, Nyoman Artawi Guna, Mohan Parama, Hadir. Agus Surya Dharma, Hadir. Ida Gesya, Tona Yuditisna, Tri Satria, Rima Ardina, Made Wijaya, Kadek Dea Kalista, Dewi Purwaningsih, Listiana Sita Dewi, Cynthia Pratnya Dewi, Sri Ayu Jayanti, Ayu Suwarningsih, Cynthia Febrianti, Dinda Berlian sakit, Carlo Dwitya, Bunga Ayuni Disper, Kiesa Amelia, Regina Dharma Pratiwi Disper, Reina Haura, Shiren Zaneta. Oke, sudah semua Ibu absen ya. Jadi ada beberapa yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini anak-anaknya, jadi kita menyambung pembelajaran pada sebelumnya. Dimana hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelumnya kita udah membahas tentang gimana sih, bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha di Nusantara ya, dengan berbagai macam teori yang sudah ada. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan khusus mempelajari tentang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno. Pernah kalian mendengar dua kerajaan ini? Sudah, karena Ibu rasa dari kalian SD bahkan SMP kemarin kalian sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan ini. Sebelum lebih lanjut, apa sih yang kalian ketahui tentang dua kerajaan ini? Ada yang masih ingat nggak? Sedikit, paling sedikit. Ya silakan kalau. Setahu saya kerajaan Sriwijaya itu adalah salah satu kerajaan
Oke, bagus sekali ya. Jadi tepuk tangan untuk Carlo. Sriwijaya kita tahu ya salah satu kerajaan Buddha terbesar yang pernah ada di Nusantara. Nah, Mataram kuno sendiri kerajaan yang terkenal memiliki 2 dinasti yang pernah berkuasa di Nusantara. Oke, selanjutnya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, jadi Ibu memiliki harapan, memiliki tujuan dalam pembelajaran hari ini di mana kalian mampu nantinya menganalisis tentang kehidupan kerajaan, perkembangan dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan kerajaan Mataram kuno. Ya, walaupun mungkin kalau kadang kita mikir sejarah, kalian sih belajar sejarah memang perlu ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dari sini Ibu ingin menambah wawasan kalian. Ya, memahami bahwa di negara kita, di Nusantara, kita pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa. Siapa tahu nanti kalian dengan mempelajari kerajaan ini bisa terinspirasi atas kejayaan-kejayaan pada masa lampau. Seperti Bung Karno yang pernah terinspirasi dengan kerajaan Majapahit. Makanya bagaimana dia dulu memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Ibu punya pertanyaan nih sama kalian. Selain pertanyaan kerajaan tadi, kita bicara kerajaan Buddha sebagai kerajaan-kerajaan tertua yang pernah berkuasa di Nusantara. Kalau kita lihat saat ini deh, gimana sih pengaruh kerajaan-kerajaan bersyarat Hindu-Buddha ini untuk Indonesia saat ini? Di segala aspek ya, Ibu bilang. Siapa yang bisa menyebutkan pengaruhnya? Oke, Carlo dulu deh. Kalau dari saya sendiri, pengaruh kerajaan dahulu yang bersyarat Hindu-Buddha bagi masyarakat sekarang adalah yang pertama, untuk perdagangan itu udah ada perdagangan khas dari Hindu-Buddha atau memiliki ciri khas gitu lah dari kerajaan sebelumnya. Kemudian ada juga budaya yang dibawa dari zaman dahulu dan mungkin masih ada sampai sekarang. Oke, perdagangan dan budaya yang masih dibawa hingga saat ini. Siapa lagi? Oh iya, Aura, silakan. Menurut saya dari segi pembangunan dari segi candi-candi itu masih dibawa sampai sekarang bisa, dan jadi kayak wisata gitu loh. Oke, wisata ya, candi-candi. Iya, peninggalan ya dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berupa candi. Ada yang sudah pernah berkunjung ke candi-candi di Nusantara? Belum, oke. Astungkara next time ya, berkunjung ya. Siapa tahu nanti ada kegiatan study tour mungkin atau kegiatan yang lain, kalian bisa berkunjung di salah satu candi. Memang kita memiliki salah satu candi yang mungkin bisa bilang terkenal ya di Indonesia. Ada lagi? Ya kan deh? Pengaruh agama. Agama, ya. Agama bagaimana kan deh? Pengaruh agama seperti agama yang terbesar di bumi, terbesar di Bali, yaitu agama Hindu. Ya, agama Hindu ya. Walaupun memang mungkin secara di Indonesia sudah tidak banyak yang menganut, tapi khusus kita di Bali sendiri Hindu menjadi agama mayoritas. Oke, bagus sekali ya. Anak-anak kalian bisa menjawab dengan baik pertanyaan ini. Nah, jadi kait tadi pertanyaan yang sudah diberikan, kita membahas sedikit kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara kerajaan-kerajaan akan ada beberapa jumlahnya, bukan hanya 2 ya, Sriwijaya ataupun kerajaan Mataram kuno. Nah, nanti bedakan anak-anak ya kalau kita membahas Mataram kuno, karena nanti ketika kita membahas perkembangan kerajaan Islam pun kalian akan mengenal kerajaan Mataram Islam. Ya, nanti yang muncul lagi pertanyaan, terus Mataram kan di Jawa Bu, kok sekarang ada di Lombok, gitu ya? Kok sekarang ada di NTB ya? Beda wilayah ya, karena pada dasarnya Mataram kalau berasal dari bahasa Sanskerta itu artinya adalah ibu pertiwi ya. Jadi mungkin ini menyatakan bahwa di sini tempat ibu pertiwi kita ya, bernama. Jadi materi hari ini adalah tentang perkembangan kerajaan Sriwijaya dan juga perkembangan kerajaan Mataram kuno. Oke. Are you ready for lesson today? Yes. Very good ya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Harus sosial, harus semangat ya. Oke. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, anak-anak ya. Jadi bagaimana kegiatan hari ini? Ibu menggunakan namanya konsep pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini akan Ibu laksanakan berdasarkan gaya belajar kalian.
Jadi kita ini sebagai individu, kita kan punya gaya belajar yang beda-beda, ya. Jadi ada auditori, kinestetik, dan visual. Nah, dan ini kan sudah dilakukan ya di awal ketika kalian sekolah ya untuk menentukan gaya belajar kalian. Sekarang ibu minta sama kalian untuk bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kan datanya sudah ada ya di kalian. Nah, silakan bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan ibu beri waktu untuk membentuk kelompok. LKPD-nya? Silakan dibuka LKPD. Cermati petunjuk dalam LKPD ini ya. Jadi mohon dicermati. Jadi sudah kalian bentuk kelompok, kemudian silakan mempelajari materi yang sudah diberikan. Yang link-link yang sudah diberikan di LKPD silakan dibuka berdasarkan gaya belajar kalian. Jadi apabila kalian yang visual, silakan melihat, bisa yang visual sudah ibu arahkan, ada bahan bacaan juga. Kemudian bagi yang auditori bisa melihat, membuka link audio visual, di situ berupa video. Kalian bisa sambil mendengarkan. Bagi yang kinestetik, nah ini biasanya kalau kinestetik ini kan nggak bisa cuman dengar ataupun baca gitu ya. Jadi harus doing something gitu ya, harus melakukan tambahan, kegiatan tambahan. Siapa tadi yang kinestetik anak-anak? Tolong angkat tangan. Oke. Nah, silakan. Sambil ya. Di sini kalian membuat semacam konsep, nanti ditulis, cari. Ini skinnernya. Tadi siapa lagi yang kinestetik? Yang 4 auditori yang ini ya. Yang tadi kinestetik audio ya. Oke, mau yang pink juga? Cukup-cukupin ya. Nanti kalau memang kurang, sticky note-nya sampaikan sama ibu ya. Nanti yang kinestetik silakan ditempel ya di sana. Ditulis ya sesuai dengan petunjuknya di sini apa permintaannya, ada asal usul kerajaan, kondisi sosial politik, peninggalan, dicari, kemudian ditempel di sini. Nah, lagi sudah ya. Ini kalian combine ya berarti ya. Tapi nanti Oke, anak-anak mohon perhatikan dulu. Nah, jadi di sini ibu tidak hanya semata-mata meminta kalian belajar secara mandiri materi yang ibu berikan. Kenapa? Karena perhatikan pada LKPD ibu memberikan permasalahan. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini ibu menggunakan model pembelajaran yang namanya adalah problem based learning. Jadi konsep pembelajaran hari ini adalah berdasarkan permasalahan yang diberikan. Itu sudah ada di LKPD, ya seperti tertuang di depan, di mana yang ibu harapkan di sini
kalian belajar, kalian entah membaca, menonton video atau mendengar video dan membuat mind map menempel ya, mind map di bagi yang kinestetik, itu adalah sambil kalian membahas permasalahan yang di depan, dan nantinya masing-masing kelompok akan ibu minta untuk presentasi di depan kelas hasil dari permasalahan ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ya, ibu berikan waktu sekitar 30 menit ya untuk menyelesaikan. Silakan untuk sebelum presentasi ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan angkat tangannya ya. Tadi kan dibilangnya di video. Tadi kan dibilangin di video. Diserah jadi orang. Kerja sendiri saya itu pindah ke Sumatera. Sampai ke Sumatera Selatan dari Picai. Waktunya sudah habis anak-anak ya untuk diskusi kelompok. Selanjutnya Ibu minta kalian mempresentasikan seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Tapi sebelumnya, nah di sini Ibu ingin jelaskan sama kalian, tadi di awal Ibu lupa menjelaskan kenapa Ibu membentuk kalian dalam kelompok ya, anak-anak ya. Di sini selain memang untuk menyatukan gaya belajar kalian, yang Ibu harapkan di sini adalah kalian bisa bekerja sama dalam kelompok, bisa menumbuhkan nilai gotong royong kalian in a positive way ya, di hal-hal yang positif ya, bukan bekerja sama di hal-hal yang negatif. Nah, selain itu di sini kita membahas apa namanya, kerajaan Hindu Buddha. Nah, kita menyadari bahwa ternyata kebudayaan atau tradisi itu sudah berkembang dari masa pra-aksara. Ya, bagaimana kita menyadari bahwa ternyata Indonesia ini ternyata sudah bineka sejak zaman kerajaan. Ya, dengan berbagai
perkembangan agama Hindu. Kita lihatlah kalau kita bahas kerajaan Hindu Buddha, bagaimana dua agama ini bisa berdampingan, Hindu dan Buddha di beberapa kerajaan. Berarti ini kan kita menyadari bahwa ada nilai kebinekaan. Nah, di sini bisa menjadi nilai-nilai untuk kalian kembangkan di diri kalian sendiri. Ya, oke. Sebelum presentasi anak-anak, masih semangat kan? Masih. Tapi untuk menumbuhkan semangat kalian lagi, kita ice breaking sebentar ya. Aduh. Berdiri semua berdiri. Aduh. Kalian tahu kan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Tahu. Ya, Kepala Pundak Lutut Kaki. Ikuti gerakan Ibu. Ya, ikuti gerakan Ibu. Di sini kelihatan ya. Dari sini kelihatan. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Salah sentuh. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Misalnya Ibu bilang lutut, tapi kalian harus pegang. Misalnya Ibu pegang ini, kalian berarti harus pegang ini. Tapi kalau kalian pegangnya lutut, walaupun pegang lutut, salah. Paham ya? Paham. Yang salah. Kita lanjut ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Oke, jangan semua yang ada kepala. Oke, ikut tes gitu aja, biar semangat aja. Maju. Ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok Vitetik akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nima Disri Ayu Jayanti, absen 32. Saya Anageng Sagusi Argamani, nomor absen 1. Saya Nikada Dewi Purwaningsih, nomor absen 29. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Aju. Pertanyaan nomor 1 itu ada, Sriwijaya dapat dikatakan kerajaan bercorak Buddha yang paling terkenal dan pernah ada di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan Nusantara karena Muhammad Yamin berpendapat bahwa Sriwijaya sebagai kerajaan nasional pertama karena pernah menguasai wilayah yang luas, bahkan hampir seluruh wilayah nasional Indonesia sekarang. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana kondisi politik kerajaan Mataram kuno dengan adanya dua dinasti yang membuat dua agama berbeda, yaitu Hindu dan Buddha? Jadi pada jawaban nomor 2 ini, pada saat di kondisi politik Mataram kuno sempat terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Sanjaya bercorak Hindu yang memerintahkan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara, dan dinasti Syailendra bercorak Buddha di Jawa Tengah di bagian selatan dikarenakan adanya perebutan kekuasaan. Namun kedua dinasti tersebut kembali bersatu karena adanya pernikahan dua beda agama. Jadi pernikahan tersebut, Rakai Pitakan dari dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Syailendra. Pramodawardhani adalah putri mahkota dari Samaratungga, raja kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sejak 792 hingga 835 Masehi. Sayangnya pernikahan Rakai Pitakan dengan Pramodawardhani tidak disukai oleh Bala Putra Dewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara. Akibatnya terjadinya perang saudara antara Rakai Pitakan dengan Bala Putra Dewa yang saling berebut tahta kerajaan. Perang saudara ini pun berakhir dengan kemenangan di pihak Rakai Pitakan, sehingga ia memutuskan tahta kerajaan Mataram kuno. Dengan demikian jawaban dari nomor 2. Saya akan lanjutkan dengan nomor 3. Pertanyaannya ada, Sriwijaya dan juga Mataram kuno banyak memiliki peninggalan-peninggalan yang menggambarkan tentang kerajaannya. Jelaskan peninggalan-peninggalan yang paling penting dari kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Di kerajaan Sriwijaya ada salah satu prasasti bernama Prasasti Kedukaan Bukit. Itu mengisahkan tentang keberhasilan perjalanan para penguasa kerajaan Sriwijaya yang
bergelar Dapuntanhyang. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang. Yang kedua adalah Prasasti Canggal dari Kerajaan Mataram kuno, merupakan prasasti pertama yang dikeluarkan untuk memperingati pendirian lingga di atas Bukit Tirangga. Ditemukan di lokasi situs Candi Gunung Wukir. Baik, dari Siadap dan Yogi. Oke. Jadi sekian dari hasil pencarian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin menurut kalian salah dari jawaban kami. Mohon maaf, dan kami tutup dengan para mesati. Om Santi. Nusantara tadi sudah disampaikan ya, hampir semua menyatakan di mana kenapa dikatakan sebagai kerajaan Nusantara? Karena wilayah kekuasaan Sriwijaya ini meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara, terutama dari wilayah Indonesia Barat sampai ke wilayah Indonesia Tengah. Ya, mungkin timur aja yang kurang tersentuh. Bahkan wilayah kekuasaannya juga dikatakan sampai ke wilayah Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Itu untuk Sriwijaya. Dan di sisi lain, Sriwijaya juga memiliki armada laut yang sangat tangguh, terutama ketika kepemimpinan Bala Putra Dewa. Nah, makanya kenapa kemudian Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan Nusantara. Tapi Sriwijaya sebenarnya nggak sendiri loh dibilang sebagai kerajaan Nusantara. Dia ditemani sama kerajaan Majapahit. Untuk nomor 2, nah, bagaimana kondisi politik Mataram kuno ya? Tadi Ibu udah dapat sampaikan di awal, Mataram kuno salah satu kerajaan yang terkenal terdapat 2 dinasti yang berkuasa. Bisa? Nah, karena memang sebenarnya Mataram kuno ini perkembangan dari kerajaan Kalingga yang merupakan kerajaan bercorak Buddha. Tapi kemudian juga ada perkembangan Hindu di dalam kerajaan tersebut, sehingga lahirlah 2 Wangsa Shailendra yang menganut agama Hindu dan Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu dan Wangsa Shailendra yang menganut agama Buddha. Politiknya bagaimana? Ya, kekuasaannya awalnya dibagi. Tapi lama-kelamaan memang saling ini ya, ada sedikit perebutan kekuasaan antara Wangsa Shailendra dan Sanjaya. Tapi di sini memang kalau kita lihat kehidupan sosialnya cukup harmonis ya, masyarakatnya 2 agama berdampingan. Sampai akhirnya bisa dibilang 2 agama ini kemudian dipersatukan dengan adanya pernikahan antara dari kelompok ini tadi yang awal Rakai Pikatan ya, bukan Pitakan ya. Jadi tolong nanti dibilang Pita nanti rajanya ya, Rakai Pikatan ya anak-anak ya, dengan Pramodawardhani nikah, dan disinilah perkembangan. Tapi lebih lanjut memang nanti salah satu yang menghancurkan dari kerajaan Mataram kuno adalah perang saudara yang kemudian dikenal dengan perang Paregreg salah satunya ya. Biasalah kekuasaan kan kadang tidak memandang. Untuk nomor 3, nah Sriwijaya sama Mataram kuno ini bisa dikatakan sama-sama banyak memiliki peninggalan yang dari batu. Kalau kita bicara Sriwijaya banyak prasasti. Mataram kuno banyak meninggalkan candi. Nah, bahkan mungkin tadi ya Ibu tanyakan di awal bagaimana pengaruh kerajaan Buddha. Mataram kuno ini bisa dikatakan yang banyak kemudian memberikan pengaruh. Salah satunya dengan seni bangunannya, gimana masih bisa kita jumpai saat ini. Contohnya apa? Borobudur. Ini dibuat pada masa Samaratungga berkuasa ya, dengan corak agama Buddha. Ada apa lagi? Candi Prambanan yang paling terkenal. Kalau kita ditanya sebenarnya yang paling penting, saya dikatakan sebenarnya semua peninggalan ya penting, karena menggambarkan bagaimana situasi dan menggambarkan apa yang terjadi di kerajaan pada masa itu. Ya paham ya, bisa dipahami anak-anak bagaimana? Ya, jadi ini ya terkait dengan kerajaan Sriwijaya sama Mataram kuno, bagaimana pernah menjadi suatu kerajaan yang besar yang berkuasa di Nusantara. Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi itu tadi ya, kita sudah membahas kerajaan Sriwijaya sama kerajaan Mataram kuno. Nah untuk sekarang diskusi kelompok sudah cukup, diskusi di depan juga sudah cukup. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak silakan.
Halo semuanya, di sini saya Carlo, absen 36 kelas 7. Saya akan menyampaikan pendapat saya soal atau kesimpulan saya tentang pembelajaran hari ini, di mana wawasan kita hari ini sudah lumayan terbuka lebar soal kerajaan-kerajaan yang pernah ada, terutama sesuai materi yang ada, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno, di mana mereka memiliki sejarahnya masing-masing, memiliki peninggalannya masing-masing, memiliki corak budaya ataupun berbagai aspek yang ada hingga saat ini, di mana kita masih mengenal berbagai aspek budaya dari Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Mataram kuno hingga kali ini. Bahkan ada juga peninggalan yang sangat dikenal dan bahkan sekarang menjadi suatu wisata di Indonesia, yaitu merupakan Candi Borobudur juga Candi Prambanan. Adanya kerajaan-kerajaan ini itu membuat kita berpikir bahwa hal yang terjadi di masa lalu atau kita dapat belajar berbagai hal buruk ataupun hal baik yang di masa lalu dapat kita terapkan di masa sekarang maupun kita koreksi di kehidupan sekarang. Kesalahan apa yang dilakukan pada orang-orang zaman dahulu itu tidak boleh kita ulang di zaman sekarang. Sekian kesimpulan yang mendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pesan ya yang disampaikan juga oleh Carlo mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi apa yang sudah terjadi pada masa lampau, segala kesalahan ya, jadikan pembelajaran untuk masa kini. Oke, bagus sekali. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini anak-anak? Seru. Ya, semoga ke depan Ibu bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih seru lagi ya untuk sejarah. Oke, tapi sebelum berakhir nih, ada lagi satu yang ingin Ibu berikan sama kalian. Evaluasi sederhana. Ya, buka HP-nya, kita isi sebentar ya. Kita proses. Ya, apa-apa ya Kak ini. Ya. Silakan masukkan kodenya. Itu kodenya yang dimasukkan. Ini nanti khusus ya untuk Kerajaan Mataram kuno. Oke, amin. Oh ya, isi nomor absen dan ini ya, nama ya. Lupa kalau udah nama aja nggak apa-apa. Ini kita post test. Ibu ingin tahu sejauh mana sih kalian sudah sedikit menangkap apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, Ibu mulai ya. Oke, bisa ya. Ya, kalau bagi yang belum silakan ya. Kita mulai. Oke, tadi Ibu sudah memberikan proses untuk kalian. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini, ya, anak-anak ya. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif dan kalian bisa mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kalian. Tadi karena kita buka kegiatan pembelajaran dengan doa, kita akhiri juga dengan
Berdoa. Kita tolong lagi sama Kande, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kande. Ya, minggu depan kita berjumpa lagi ya anak-anak ya dengan melanjutkan pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Silakan dipelajari lagi ya di rumah tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang lainnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Kita tutup dengan Parama Santi. Pada Asano. Paramo Santi.